Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Dandika S Channel. Di video ini, kami akan melakukan perjalanan dari Desa Jatisaba menuju Taman Kota Aji Barang. Kita ke sana untuk refreshing atau mencari ketenangan saat-saat dulu lagi nganggur. Dan sebenarnya video ini kami buat saat kami menemani teman yang bernama Kukuh mau melamar pekerjaan di CV Karya Purabaya Cilongok, yaitu pabrik industri yang bergerak di bidang plywood atau kayu lapis. Padahal rumah teman kami ini rumahnya jauh loh dari pabrik itu. Tepatnya di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas. Kalau tidak salah jaraknya sekitar 20 km lebih dari rumah teman kami. Tapi karena butuh kerjaan jadi ia ada niatan melamar kerja di situ. Yang alhamdulillahnya teman kami ini diterima kerja, sampai saat ini pun masih kerja di situ lur. Ya sudah sekitar 4 tahunan. Karena pada saat itu kami kesananya sekitar tahun 2022. Untuk saya sendiri pada saat itu masih bekerja di PT Muara Kayu Semen Jatilawang. Walaupun pada saat itu karyawan PT tersebut sedang diliburkan panjang sekitar 1 bulanan karena belum adanya bahan baku. Jadi saya di sini cuma menemani doang, tidak ikut melamar kerja di situ. Tapi berhubung video menuju ke CV Karya Purabayanya saya lupa untuk merekam atau juga kemungkinan videonya hilang. Jadi judulnya sendiri kami alihkan ke Taman Kota Aji Barang. Untuk menuju ke Taman Kota Aji Barang, kami nanti akan melewati beberapa desa dan tentunya kita nanti akan melewati batas Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Aji Barang. Desa yang pertama kami lewati itu yang pertama adalah Desa Panusupan, kemudian Desa Jatisaba. Desa Jatisaba memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 6,9 km persegi. Ini menurut informasi wilayah Desa Cilongok. Kode pos wilayah ini adalah 53.162 dan secara geografis berada kurang lebih 6 km dari pusat Kecamatan Cilongok serta kurang lebih sekitar 20 km dari kota Purwokerto. Banyak penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani, terutama penghasil gula kelapa yang menjadi salah satu produk lokal desa. Menurut data BPS Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk di Desa Jatisaba, tahun terakhir yang tersedia, sekitar 5.385 orang, 2.744 laki-laki dan 2.641 perempuan, yang mencerminkan sekitar 4,08% dari total penduduk Kecamatan Cilongok. Kami juga memiliki teman yang rumahnya di Desa Jatisaba. Ada yang teman kerja dan ada teman kenalan kami. Kalau nggak salah sih mereka sama-sama tinggal di Dusun Gerduren, hanya saja beda RT atau RW. Dulu saya sering mengantar teman kami itu, dan salah satunya juga saya pernah mampir ke rumahnya setelah mengantarkan ia dan kakaknya ke Puskesmas 2 Cilongok, namanya Nur Holifah. Sedangkan teman saya yang satunya juga dulu sering nebeng, saat pulang kerja dari PT Satria Kayu Industri, namanya yaitu Mbak Yuni. Ya lumayan banyak sih teman kami yang rumahnya di Cilongok. Setelah melewati Desa Jatisaba, kita juga akan melewati Desa Kasegeran. Terletak kurang lebih sekitar 17 km sebelah barat kota Kabupaten Banyumas. Desa ini memiliki kombinasi dataran rendah dan dataran tinggi. Batas wilayahnya, utara, Desa Pageraji, Desa Sudimara, timur, Desa Jatisaba, selatan, Desa Kaliputih, Kecamatan Purwojati, barat, Desa Batuanten, Kecamatan Cilongok. Secara administratif, Desa Kasegeran terdiri dari 3 dusun, 4 RW, rukun warga, dan 34 RT, rukun tetangga. Berdasarkan data pada tahun 2021, jumlah penduduk Desa Kasegeran sekitar 5.157 jiwa. Desa Kasegeran pernah menjadi pilot proyek di Kabupaten Banyumas untuk program Kampung Bebas Asap Rokok, KABAR, pada tahun 2024. Program ini menyediakan saung-saung khusus bagi perokok di beberapa RT dan RW, sehingga asap rokok tidak mengganggu warga lainnya dan diharapkan mendorong lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, Desa Kasegeran juga dikenal sebagai kampung YouTuber. Karena banyak pemuda desa tersebut menjadi seorang konten kreator YouTube horor. Contohnya yaitu Seboen, Surablendong, dan masih banyak lagi. Kalau saya sih masih sering menonton channelnya Surablendong. Kami tahunya dulu dari channel YouTube-nya Mr. Purba. Karena dulu mereka sering live secara tim atau rame-rame dan sering berkolaborasi sesama konten kreator. Kami juga mempunyai teman yang rumahnya di Kasegeran dan dulu menjadi atasan saya sewaktu masih bekerja di PT Biotakara, yaitu Mbak Silvi Anggita. Untuk sekarang ia dan suaminya buka bisnis sendiri, martabak mini. Jadi bagi kawan-kawan yang mau beli martabak bisa beli di situ. Bisa di-searching di Google Maps martabak manis. Lokasi tempatnya dekat dengan lapangan Kasegeran, yaitu dari lapangan Kasegeran masih ke arah timur melewati SD Negeri 1 Kasegeran, kemudian melewati SR Sikahar dan sebelum toko bangunan Jaya Kasegeran. Martabaknya enak dan harganya terjangkau loh, banyak menunya juga lur. Contohnya bisa dilihat pada layar video ini. Jadi silahkan beli martabaknya ya lur.
Selanjutnya kita akan melewati Desa Sudimara. Desa ini memiliki potensi pertanian dan industri lokal seperti pengolahan gula merah, bahkan riset pemasaran gula merah cetak dari studi akademik menunjukkan aktivitas ekonomi tradisional penting di desa. Desa Sudimara berbatasan dengan beberapa desa tetangga dalam Kecamatan Cilongok, seperti Desa Cipete dan Desa Kasegeran. Desa-desa ini umumnya berada di wilayah yang sama dan sering saling beraktivitas dalam kegiatan sosial maupun ekonomi dalam kecamatan tersebut. Pada Desember 2021 objektif, jumlah penduduk Desa Sudimara sekitar 4.855 jiwa, selain di Jatisaba dan Kasegeran. Di Desa Jatisaba ini juga kami punya teman yang tinggal di sini. Di antaranya Nurul, Melvi Azrina, Romli, Rokit. Mereka ini dulu pernah sekerjaan dengan kami di PT Satria Kayu Industri, yaitu pabrik yang bergerak di bidang industri kayu berupa plywood atau kayu lapis. Familiarnya yaitu triplek. Kami kenal dengan mereka sudah ada 1 tahunan lebih. Mulai dari Romli yang dulu menjadi teman yang interview dan kerja di bagian yang sama. Sampai dulu Romli pernah mengalami kecelakaan kerja, kemudian pada saat zamannya sistem borongan masuklah Nurul dan Melvi di PT Satria Kayu Industri. Pada saat itu mereka ditempatkan di bagian setting coba atau mesin korbuser. Sedangkan kami di bagian press join. Ia banyak kenangannya saat masih bekerja di situ hehe. Sedangkan kami kenal dengan temannya Romli, yaitu si Rokip. Pada saat saya, Romli dan Wahyudin mau melamar kerja di CV Bangun Bumi Sejahtera atau disingkatnya CVBBS yang letaknya di Desa Pernasidi. Nantinya juga kami akan melewati Pasar Cilongok. Pasar Cilongok merupakan pasar tradisional yang menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan di Kecamatan Cilongok. Pasar ini dikenal ramai oleh warga setempat sebagai tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, sayuran, buah-buahan, kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Selain sebagai pasar tradisional biasa, Pasar Cilongok juga pernah diberitakan sebagai tempat yang ramai untuk penjualan sepeda bekas, terutama menjelang tahun ajaran baru yang mana warga lokal dan dari daerah sekitar sering datang untuk berbelanja sepeda second dengan harga relatif terjangkau. Untuk kami belum pernah belanja di Pasar Cilongok ini, seringnya ke Pasar Patik Raja yang lokasinya lebih dekat. Hanya saja kami punya kenangan dahulu di Pasar Cilongok. Di antaranya pada saat saya ketemuan dengan cewek yang namanya Dewi Ratna, kemudian kami lanjut main ke Tamkot Aji Barang. Selain itu juga kami pernah beli ayam bakar di tempatnya ibunya Dewi Ratna. Dan kami juga punya kenangan saat makan-makan bersama teman sekerjaan, yaitu Mas Wahyudin dan Dani. Mengenai tempat tujuan perjalanan kami, yaitu Taman Kota Aji Barang, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa sih Taman Kota Aji Barang itu. Taman Kota Aji Barang adalah salah satu ruang terbuka hijau di pusat Kota Aji Barang yang sering dijadikan tempat berkegiatan warga lokal dan pengunjung. Taman ini dibuka 24 jam, jadi kamu bisa datang kapan saja untuk jalan-jalan santai atau olahraga ringan. Taman ini merupakan ruang publik terbuka untuk umum tanpa biaya masuk, alias gratis. Ya walaupun kemungkinan akan dikenakan tarif parkir. Fasilitas dan kondisinya, menurut beberapa sumber media lokal, taman ini populer dan ramai dikunjungi oleh warga. Namun fasilitasnya relatif minim, terutama belum banyak playground atau area duduk yang representatif, dan penerangan pada malam hari dinilai masih kurang. Perbaikan fasilitas sempat diusulkan oleh DPRD setempat agar taman lebih nyaman dan menarik. Aktivitas yang bisa dilakukan diantaranya bersenang-senang bersama keluarga, cocok untuk duduk santai di udara terbuka, olahraga ringan seperti jalan kaki atau jogging, bermain anak-anak ada area bermain yang biasa digunakan anak-anak, acara komunitas atau kegiatan budaya. Taman ini kadang dipakai untuk kegiatan lokal seperti perpustakaan jalanan, titik koma. Di sekitar taman juga sering muncul pedagang kaki lima yang berjualan, sehingga suasana taman terasa hidup terutama sore hingga malam hari. Banyak kenangan saat kami di Taman Kota Aji Barang. Tapi berhubung durasi, jadi kami gak sempat untuk bercerita ya. Dan videonya juga cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih telah menonton video dari channel kami ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.